Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di kanal Pak D Sambal. Raja Isa, salah satu pelatih yang berasal dari Malaysia yang banyak berkecimpung di Indonesia, ini memberikan tanggapannya ataupun pendapatnya tentang dunia sepak bola Indonesia dan dunia sepak bola di Malaysia. Yuk kita coba tonton videonya. Indonesia juga buat perkara yang sama, coach, sebab saya tengok benda yang sama juga. Diorang cakap Liga masih cacah merbah, tapi dah ada results di round 3, dah layak ke Asia Cup. Malaysia barulah nak ke kelayakan tu lagi kan. Adakah Malaysia perlu seiring juga sebegitu? Kita kena tahu budaya 270 juta rakyat dengan budaya 30-40 juta rakyat itu sangat berbeza. Satu, negara Indonesia merdeka melalui perang berdarah. Kita pakai ini, kita pakai negotiation, kita rundingan, kita mampu untuk ni. So kalau Vietnam, dia main bola macam pergi perang, dia nak pukul orang apa, dia bayangkan tu Amerika. So dia mindset. So kita kena cari formula lah yang sesuai dengan kita. Yang sesuai dengan kita. Jadi jurulatih yang akan mengendali projek nak pergi 2027 ni, yang pertama dia harus mencari apa yang sesuai lah. Kalau macam sekarang akademik ada apa Oscar ke apa yang MD, dia kena cari yang sesuai untuk bangun generasi bola sepak yang luar biasa, yang sesuai. Costa Rica pergi World Cup, dia makan cili, makan nasi, makan apa. Tapi kita kena budaya semua, kena kaji seks life dia macam mana, kena kaji semua lah. DNA bukan 1 bulan 2 bulan. DNA makan 3 tahun 4 tahun, dan dia harus kerjasama dengan universiti untuk dapatkan ini. Betul. Saya tak boleh nak komen lah kalau ditanya pendapat saya. Coach yang datang ni kena ada formula lah untuk buat Malaysia ni lain daripada orang lain. Macam sekarang Shin Tae-yong, dia buat Indonesia lain daripada yang lain. Turun kapal terbang, training, balik sana training, lari 21 kilo, buat ini, fizik, everything. Semua dia buat bukan kerana dia kata pemain ni tak bagus. Dia nak bangun ni. Dia nak bangun rasa tanggungjawab, dia nak bangun fighting quality dia macam mana. Apa budaya Korea yang dimasukkan itu dia campur lah. Dan dia berhasil. Memang orang kata dia berhasil sebab heritage player. Tak juga. Coach lain belum tentu boleh pegang apa yang ada sekarang. Jadi mungkin Shin Tae-yong dah mendalami budaya, dah mendalami profil pemain. Dia buat selection untuk cari lokal di Sumatera. Nak 700 orang datang, 1 orang pun tak terpilih. Dia mahu kualiti yang dia ada lah. Sebab ini pelatih, ini coach yang di World Cup. Sudah di World Cup, sudah kalahkan Germany. Dia punya track record. Jadi kita kena kasih waktu untuk dia lah. Itu yang saya cakap di media Jakarta. Ada yang tak puas hati jugalah. Tapi saya beritahu, kita kena tunggu hasil akhir. Dia dah capai target, tapi kerana Indonesia besar, ni boleh pergi World Cup, paksa mesti lolos. So 2030 Indonesia boleh jadi solid. 2026 ni bonus lah. Kalau dia masuk pun bagus untuk ASEAN punya image. Kalau dia tak masuk, dia ada program yang dah tersusun daripada under 17 dia sekarang ni semua qualification, cup final semua dah qualify. So bagaimana dia konsisten ni. Dia nak cari bukan 50 pemain, dia nak cari mungkin 100 pemain di bawah 15 tahun yang boleh jadi 3 national team contoh. Mungkin faktor government sekarang, Prabowo baru ni mereka dah dapat dana dalam 665M, banyaklah, maksudnya satu jumlah yang boleh bangun bola sepak sebenarnya lah untuk national team. Banyak hal, infrastruktur apa semua dia orang ni lah. Dan yang terbaru saya kata master playmaker untuk sepak bola Indonesia ni bukan Shin Tae-yongnya, Erick Thohir. So Indonesia betul. Turning point ni dia dah ada. Kita pun ada. Sekarang contoh TMJ memang berniat untuk ni, kita harus kasih dia kesempatan lah. Biar dia buat nak macam mana. Cuma macam saya kata, bukan pemain, player sama aja. Siapa leader dia? Coach ni mampu tak untuk rubah?
Macam di Afrika ada Togo. Togo tu saya panggil Banana Island. Sebab pulau kecil je. Saya ada dua pemain kerja pulau dengan saya, kecil. Ali Gaddafi dengan kapten World Cup dia. Dia orang tak ada apa pun. Tapi saya tanya dia macam mana kau punya mindset ni boleh pergi sampai World Cup. Pulau kau kecil je. Dia kata, coach, it's all about determination, discipline and desire. Other than that, we can beat anybody. So they qualified. So macam mana Malaysia kena bangun ni lah. Ni kan kita ada jurulatih dari Australia. Kita ada Nafuzi Zain. Sekarang dua ni harus berfikir apa yang beza dari negara lain. Kita tak usah cakap Indonesia. Kalau saya tak mau fikir Indonesia. Saya fikir macam mana Malaysia ni nak jadi harimau yang betul ni. Macam mana dia harimau ni, apa dia punya kualiti harimau ni. Kalau dulu dia boleh lompat ke satu pokok, dia boleh terbang 3 pokok. Setuju. Macam itulah. Sesuai dengan budaya kita lah. Kita tak mungkin bawa budaya Spain di sini. Kita contoh kemarin national team pakai budaya, katanya dia bawa DNA Spain. Ya memang saya nampak sebab ada ball possession, tak hilang bola. Tapi kita kalah di transition, membuat keputusan setelah hilang bola. Dan kita tak fokus on the defending. Mungkin coach ni dia baru start. Tapi dari segi kebaikan, saya nampaklah sistem yang diterapkan ni build up, one two. Ada nampak. Mungkin dia perlu waktu, tapi waktunya dah habis. Dia tukar orang lain. Tak sempat nak habiskan waktu lagi dah announce lah. Dah announce. Jadi ya, teman-teman sudah menyaksikan video tadi ya. Jadi Raja Isa ini punya pengalaman di Indonesia itu 11 tahun ya di beberapa klub sepak bola di Indonesia. Jadi dia cukup mengenal dunia sepak bola Indonesia. Nah, sepak bola di Asia Tenggara ini terus berkembang dan persaingan antar negara di kawasan ini juga semakin menarik untuk diikuti. Salah satu topik yang hangat belakangan ini dibahas adalah tentang pendekatan berbeda yang dilakukan oleh dua negara besar di kawasan ini, Indonesia dan Malaysia, dalam memanfaatkan pemain keturunan. Raja Isa, seorang pelatih sepak bola yang sudah lama ya berkecimpung di kedua negara, memberikan pandangannya yang menarik tentang hal ini. Nah, Raja Isa mengungkapkan rasa kagumnya pada sepak bola Indonesia, khususnya dalam hal memanfaatkan pemain keturunan. Menurutnya, Indonesia memiliki pendekatan yang sangat solid. Mereka menggali talenta dari pemain heritage, yaitu pemain dengan darah keturunan Indonesia yang lahir atau besar di luar negeri. Nah, proses ini dilakukan dengan tetap menjaga rasa nasionalisme dan kebanggaan pemain terhadap tanah airnya, terhadap tanah leluhurnya. Nah, Raja Isa menyoroti bagaimana Indonesia mampu mendatangkan talenta-talenta berkualitas seperti Sandy Walsh dan Jordi Amat yang kini menjadi bagian penting dari timnas. Pemain-pemain ini bukan hanya memiliki kemampuan individu yang luar biasa, tetapi juga punya semangat untuk memperkuat Indonesia karena mereka memiliki hubungan emosional yang mendalam dengan negara kita ini. Nah, sebaliknya, Raja Isa menyoroti pendekatan Malaysia yang cenderung berbeda. Negara tetangga ini lebih sering mengandalkan pemain asing yang berganti paspor untuk memperkuat tim nasional mereka. Meski pemain ini memiliki kualitas tinggi, banyak dari mereka datang tanpa memiliki ikatan emosional yang kuat dengan Malaysia. Hal ini menurut Raja Isa sering kali berdampak pada kurangnya kohesi dalam tim, terutama saat menghadapi tekanan di turnamen yang besar. Raja Isa sendiri menilai bahwa pendekatan Indonesia yang fokus pada pemain heritage memberikan dampak positif dalam jangka panjang. Pemain-pemain ini bukan hanya sekedar memperkuat skuad, tetapi juga memberikan inspirasi kepada generasi muda Indonesia. Ya, proses naturalisasi yang dilakukan pun berjalan dengan transparan, memastikan bahwa pemain yang dipilih itu benar-benar memiliki komitmen untuk membela merah putih. Bahkan ia juga menambahkan bahwa pemanfaatan pemain heritage telah meningkatkan permainan di dalam tim.
membuat para pemain lokal bekerja keras untuk mendapatkan tempat di timnas. Hasilnya, Indonesia kini memiliki tim yang lebih solid baik secara teknis maupun mental. Nah, di akhir ceritanya, Raja Isa menyampaikan harapan untuk sepak bola di Asia Tenggara. Dia percaya bahwa persaingan yang sehat antara negara-negara seperti Indonesia dan Malaysia itu akan membawa dampak positif bagi perkembangan sepak bola di kawasan ini. Namun, ia juga menekankan pentingnya menjaga identitas nasional dalam proses pengembangan pemain. Pendekatan Indonesia yang menggunakan pemain heritage membuktikan bahwa sepak bola tidak hanya soal teknis dan strategis, tetapi juga tentang kebanggaan dan identitas. Dengan terus mengedepankan filosofi ini, Indonesia memiliki peluang besar untuk menjadi kekuatan besar di Asia. Nah, teman-teman, dari penjelasan Raja Isa tentang dunia persepak bolaan, perbedaan antara sepak bola Indonesia dan sepak bola di Malaysia, ini jelas menunjukkan bahwa dari awal Indonesia pun jelas berbeda di dalam pengembangan dunia persepak bolaan. Bahkan dalam sejarah berdirinya Indonesia dan Malaysia itu pun berbeda dan disinggung oleh Raja Isa. Inilah yang menyebabkan kenapa Indonesia itu mempunyai kemampuan untuk berjuang itu lebih tinggi dibandingkan dengan negaranya. Nah, teman-teman, dari sini kita bisa ambil kesimpulan bahwa rasa nasionalisme, rasa kebangsaan itu sangat penting. Ya, itu harus menjadi budaya bagi bangsa Indonesia. Siapapun dia, menjadi apapun dia, itu jangan sampai melupakan culture ya dari bangsa Indonesia itu sendiri. Karena inilah yang membuat kita sebagai bangsa Indonesia itu mempunyai jati diri yang kuat untuk berdiri ya sama tinggi dan duduk sama rendah dengan bangsa-bangsa lain, terutama dengan bangsa-bangsa Eropa. Oke teman-teman, dari sini kita akhiri videonya. Ketemu lagi di video yang lainnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam.